wasallam. Min masyayikhina masyayikhina. Ya fiqih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, kita akan lanjutkan masih tentang bab sholat. Nah, ini supaya nanti bab-bab yang lain bisa tetap kita ini ya, kita kaji. Nah, sekarang bab sholat kita membahas hari ini tentang sholat jamaah, kaifiyah sholat jamaah. Oke, kemarin sudah rukun sholat sudah, yang membatalkan sholat sudah, yang membuat sholat sah juga sudah. Nah, sekarang sholat jamaah. Nah, ini kita langsung praktek mawon. Ada beberapa ketentuan dalam sholat jamaah yang harus kita pahami, ya. Jadi dalam sholat jamaah itu terdiri dari minimal berapa orang? 2 orang minimal, ya. Minimal ada satu jadi imam, yang satu jadi makmum, oke. Nah, fadilahnya jelas, fadilahnya bisa kata Nabi, ya. Sholat jamaah itu 27 derajat. Di satu hadis mengatakan 27, 27, 25 derajat lebih tinggi daripada sholat sendiri. Artinya jauh banget, ya. Sholat sendiri, kalian sholat sendiri 25 kali dengan sholat jamaah 1 kali, itu tetap derajatnya lebih tinggi yang sholat jamaah, ya. Yo, kalau dilihat dari makna yang lain atau dilihat dari sudut pandang yang lain, jamaah itu yang membuat Islam bisa bertahan sampai sekarang. Ya, kenapa? Karena yang tadinya nggak bisa sholat bisa jadi bisa sholat, yang tadinya malas-malasan bisa jadi seragap. Karena apa? Fadilahnya jamaah. Makanya jamaah itu luar biasa. Ya, diusahakan sebisa mungkin kalau sholat, kalau memang nggak ada uzur yang memang banget, kalau bisa usahakan jamaah, walaupun cuma 2 orang, atau cuma sama adikmu, sama bapakmu, sama ibumu pas lagi di rumah. Syukur-syukur pergi ke musola. Kalaupun hujan deras nggak bisa ke musola, ya di rumah usahakan berjamaah, minimal sama adikmu, oke? Jadi usahakan tetap jamaah, dipertahankan jamaahnya, oke? Nah, makanya saya sering bilang cagae pondok itu ada 4. Yang pertama sholat jamaah, ya. Pondok itu nggak ada sholat jamaah, runtuh. Sholat jamaah. Yang kedua mutolaah. Pondok ya harus ada belajar. Masa pondok nggak ada ngajinya, nggak ada belajar. Ya kos-kosan itu namanya. Ya. Terus baru yang ketiga itu mujahadah sama uswatun hasanah. Nah, itu yang membuat pondok bisa berkembang, bisa bertahan, bisa berkah. Oke. Nah, sekarang kembali lagi ke tadi jamaah. Ya, ketentuannya ketika orang berjamaah, ya. 2 orang, satu harus meniatkan jadi imam, yang satu harus meniatkan jadi makmum. Jadi dua-duanya harus berniat, ya. Walaupun ada pengecualian ketika 1 orang kok jadi imam. Lah ini penting. Coba kita akan praktek. Coba Imran maju, Bang. Imran sama LK maju. Nah, oke, kita akan praktekkan langsung. Ini penting banget. Nah, yang pertama ketika ada orang misalnya sholat sendiri. Nah, ada orang mau makmum di belakangnya. Kalau misalnya nggak nempok, nggak ngasih tahu Imron, sah nggak jamaahnya? Ayo, sah jamaahnya apa enggak? Sah saja. Si makmum dapat pahala jadi makmum. Tapi kalau si imam nggak tahu dia ternyata jadi imam, yo dia nggak merasa sebagai imam, yo, malah ada yang ngikuti di belakang demit apa ya. Nah, itu makanya ada ketentuannya. Kalau kita mau jadi makmum harus nepok, nggih. Nepok bukan napuk loh, napuk loh. Nepok. Nah, kita mulai dari urutan tata cara ini, susunannya dulu. Kalau cuma 1 orang mau berjamaah, posisinya di mana? Nah, semisal dari awal mau memang jamaah bareng langsung di sini bisa. Kalau misalnya nyusul, ya udah langsung nepuk pundaknya 1 kali aja, pelek. Nah, langsung di sampingnya. Kalau misalnya sejajar sah apa enggak? Sah apa enggak? Sah saja sebenarnya, nggih. Sah. Tapi kalau seperti kan enggak jelas mana yang imam, mana yang makmum. Kalau ada orang mau ngikut, terus gimana? Kalau enggak tahu siapa yang jadi imam. Nah, ini kan
kok sejajar. Ya nggak jelas toh. Jadi makanya dibuat sedikit saja. Nah, kenapa? Kalau cuma berdua ngimami jamaahnya cuma satu orang, makmumnya cuma satu orang, kalaupun pas sholat maghrib, ya bacaannya nggak usah sing keras-keras banget, betul loh. Jadi misalnya cuma berdua ini, bacaannya yang penting terdengar sama imam, sama makmum, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu nggak apa-apa. Wah, jadi jamaahmu 100 orang, ya teriak supaya yang paling belakang bisa dengar. Kalau misalnya nggak ada mic, jadi misalnya jamaah cuma 2 orang, ya yang penting dengar. Jadi misal jamaah cuma 2 orang, ya nggak usah Allahu Akbar, kayak nang Masjidil Haram ya. Jadi misalnya cuma 2, ya yang penting makmumnya dengar. Kenapa kalian sering-sering tak suruh teriak, sering-sering tak suruh suaranya terbiasa keras? Ya kita nggak tahu loh di posisi ketika kita memang nanti bakal punya jamaah atau kalian ngimami, itu akan jadi nilai plus ketika suaranya lantang. Saya tuh banyak diprotes warga, ada yang ya non sewu, ada beberapa orang, beberapa imam yang suaranya lirih. Saya sing suruh ngasih tahu, Gus, mbok itu dikasih tahu. Itu Pak Yai ini, Pak ini suaranya ini mami lirih banget, yang dengar belakang nggak dengar sampai ini. Ya karena nggak kedengeran. Ternyata suara ini, ingat ya, rajulun qawiyun, nggih, orang yang napa kuat, nggih. Rajul sing qawi itu khairun wa habbu ilallah minal muslimit dhaif, nggih. Al muslimul qawi khairun wa habbu ilallah minal muslimit dhaif. Jadi orang yang kuat, ya kuat dalam apapun, kuat ekonominya, kuat suaranya, kuat badannya, lebih banyak manfaatnya. Ya apa enggak? Orang yang lebih tinggi ya lebih bermanfaat daripada yang pendek. Saya nggak ngunek yang pendek loh ya. Cuma yang tinggi kan bisa lebih diandalkan ketika ganti lampu daripada yang pendek. Orang yang kuat bisa lebih diandalkan ketika usung-usung daripada yang ngangkat semen tangannya bedil. Nah, kan jadi ini kurang manfaat. Orang yang ekonominya kuat asal manfaat lo ya. Dia ada al muslim. Jadi orang yang benar-benar muslim, kalau dia kaya mesti hartanya akan digunakan untuk kebaikan. Jadi lebih disayangi Gusti Allah daripada yang nggak mampu. Nah, di konteks kebermanfaatan lo ya, bukan konteks yang lain. Di konteks itu sama ketika ngimami, orang yang berilmu, orang yang lebih lantang suaranya itu ya lebih baik. Makanya dilatih, harus dibiasakan. Dah, kembali lagi. Kembali ke konteks ini maksudnya. Dah, sekarang makmumnya cuma 1 orang. Posisi sholat. Allahu Akbar. Nah, Beb, ini Beb. Ya, sini Beb. Ayo cepat. Oke, sekarang Apep ini pengen ikut jamaah. Caranya gimana, Beb? Terus di mana? Posisi duduknya berdiri di mana? Nggak apa-apa. Di mana, Beb? Nggak, ini beneran. Afif mau belum sholat. Lah ini Mas Imron sama Mas LK lagi jamaah. Terus Afif pengen ikut jamaah. Terus caranya gimana? Ayo ikut jamaah. Ditepuk, siapa yang ditepuk? Oh, ikut. Terus berdirinya di mana? Oke. Satu lagi. Heru sini. Ayo. Sekarang kalau Heru mau ikut jamaah juga. Caranya gimana, Her? Tepuk juga Imran. Oh, tak kira nepur Imran juga. Nah, terus jamaah 11. Aku melu. Aku ya iya. Aku ya. Oke, ulangi ya, Pep. Ini biar yang belum tahu biar tahu. Jadi ketika ada yang sudah berjamaah 2 orang, kalau mau ikut jamaah yang ditepuk imamnya atau makmumnya? Makmumnya. Nah, ini biar paham. Ketika yang ditepuk makmumnya, pelak, apa yang dilakukan makmum? Mundur, minggir, Pep, ketabrak kamu. Ya. Nah, yang ditepuk makmumnya mundur. Karena kalau makmumnya lebih dari 2 atau lebih, itu bagusnya di belakang, berjajar di belakang. Jadi nggak di sampingnya sini. Kecuali kalau tempatnya memang mepet. Tapi kalau tempatnya lebar, ya di belakangnya imam. Ayo terus ke sini. Nah, ingat ya, yang ditepuk makmumnya. Ini harus mudeng.
Harus mudeng. Satu, saya pernah ada kasus seperti ini. Ada orang imam, saya sudah telat sholatnya. Duh, Mas Bu Rek, udah tak ikut sini. Tak pelek. Malah ngopo Kang. Ngopo Kang batal ya. Luar tak makmumi malah ngopo Kang batal. Jangan harus paham. Ketika kalian sholat kok ditepuk, jangan kaget. Ya itu artinya ada yang mau jadi makmum, ditepuk malah astagfirullahaladzim. Ya kalian jangan membuat ini, jangan ngaget-ngaget imam. Pas tahajud mau pas tengah malam malah. Ya jangan. Biasa baik gitu loh, ya. Oke. Nah, ketika tadi juga saya pernah kejadian juga. Lah ini harus mudeng makanya. Ada yang jadi makmum. Yang ditepuk kan makmumnya supaya dia mundur. Tak tepuk. Malah imamnya segigi. Lah, itu pada peduk ya. Ya kalau kita makmum yang ditepuk memang bukan imamnya, yang ditepuk makmumnya supaya dia mundur. Kalau dia nggak paham, rada ditarik. Jadi ditarik pelan-pelan nariknya. Seret. Jangan turun. Nariknya pelan-pelan. Jadi dia biar mundur. Mundurnya juga satu langkah. Satu, dua. Nah, ini baru kita terus ikut makmum di belakangnya. Oke. Itu harus aturannya seperti itu. Yuk. Jadi makmum semuanya. Bertiga jadi makmum. Makmum bertiga. Heru juga. Nah, ini ketika sholat berjamaah, kira-kira bentuknya seperti ini. Sekarang, kalau misalnya imamnya salah bacaan. Nah, salah bacaan misalnya baca Balang Asri. Coba Balang Asri. Yang keras. Lupakan dia. Gimana? Subhanallah. Gimana? Dibenerin. Subhanallah dia juga tetap lupa. Harus diingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa falahum ajrun wa illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi. Diingatkan yang benar seperti apa, nggih. Jangan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dibenarkan wa tawassaw bil haqqi. Yang keras, ya kalian enggak keras juga enggak denger tuh imamnya. Misalnya imamnya apalagi imamnya ngeblank. Misalnya imamnya ngeblank karena mikir utang. Nah, imamnya ngeblank. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dhinil afwajan fasabbih bismi rabbikal fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, dibenarkan ya. Jangan fasabbih subhanallah. Fasabbih. Lihat dia posisi ngeblank kok subhanallah ya tambah ngeblank toh. Fasabbih subhanallah. Fasabbih bismi subhanallah. Fasabbih bihamdi subhanallah. Lah kalau sudah bener-bener ngeblank, dah ganti kulhu, beres, nggih. Fasabbih subhanallah. Fasabbih sudah dibenarkan sama makmumnya. Fasabbih bihamdi rabbik. Fasabbih bismi. Tuh, fasabbih akeh banget sih nang Quran fasabbih. Fasabbih misalnya enggak saya ngeblank wis langsung bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu aja. Oke. Ketika posisi kalian ini terjadi di siapa saja, bahkan orang yang sudah hafal Quran loh. Bisa terjadi seperti itu. Jadi enggak masalah. Ya, lah ini satu catatan lagi. Kemarin ada yang tanya, Pak Ustadz boleh nggak baca sholat tarawih yang dibaca kulhu semua? Di kitab itu disebutkan ada kaidah fikih itu tidak afdol kalau membaca kulhu terus. Bagi orang yang hafalannya banyak, bagi orang yang hafal Quran itu nggak afdol. Amin mbah kampung ngerti memang kulhu falak binas ya nggak apa-apa itu terus nggak apa-apa. Tapi kalau kalian hafal Quran, kalian hafal banyak, itu alangkah lebih baiknya kalau divariasi, nggih. Bahkan para sahabat Kanjeng Nabi dulu ketika tarawih itu, ketika sholat ini tarawih yang dibaca yang panjang-panjang.
Ya karena itulah sama Nabi nggak diteruskan di hari keempat atau hari kelimanya nggak diteruskan, takutnya dia wajib karena bacanya panjang-panjang semuanya gitu loh. Jadi kita baca Yasin itu ada kaidahnya karena kita semuanya sama-sama hafal Yasin. Jangan kulhu terus, ya sesekali pakai kulhu, tapi jangan itu terus karena hafalannya banyak gitu loh. Nah sekarang kalau misalnya imamnya batal, kondisi berdiri ngentot, apa yang dilakukan? Masa ngobrol? Batal, Pep. Kon maju malah. Batal sholatnya. Ya jangan emoh. Oke. Gini. Kalau imam tidak menunjuk sini. Kalau imam tidak menunjuk, otomatis salah satu harus maju. Nggak maju pun sebenarnya nggak apa-apa, tetap di situ, tetap memimpin. Yang penting suaranya keras dan terdengar. Itu nggak apa-apa. Misalnya imamnya langsung tiba-tiba langsung lari, ngentut apa di kucing apa ada tawon apa langsung lari, apa eling apa godhog segorong dientas. Nah, itu terus langsung salah satu langsung bersuara paling keras mimpin Allahu Akbar langsung rukuk. Nah yang lain ngikuti atau tadi nek pengen supaya lebih terlihat maju satu langkah nggak harus ke pengimaman, nggak apa-apa, maju satu langkah, yang penting berbeda dari makmum. Jadi dia sudah membedakan diri dia dari makmum. Nah makanya susunan shaf yang benar itu, kalau laki-laki yang sepuh di depan, anak-anak di belakang. Kalau yang putri, anak-anak yang di depan, yang gede di belakang untuk ngawasi. Nah, yang di depan itu yang sepuh, kenapa? Terutama yang di belakangnya imam itu ajudannya imam, orang yang sama-sama paham fikih. Jadi ketika tadi balik lagi. Nah, yang di belakang imam, kalau ini imamnya disengaja loh ya, maksudnya sudah sholat beneran, sholat jamaah di masjid atau di pondok, usahakan yang di belakangnya imam pas adalah orang yang paham. Orang nggak mudeng jangan di belakangnya, bingung nanti. Orang yang lain kan taunya Apip malah sampai disenggol. Jadi yang di belakangnya usahakan ajudannya imam. Ya, misalnya yang biasa jadi ajudannya imam misalnya Heru. Ya udah, Heru langsung ambil posisi, langsung ambil alih. Ketika imamnya batal, dah otomatis paham, nggak kaget. Jangan malah nanti ya batal nanti. Nah, otomatis langsung maju satu langkah. Maju satu langkah aja, nggak harus maju ke pemimaman, maju satu langkah aja sudah boleh. Nah, langsung memimpin sholat, itu ya. Nah, kembali lagi, nah kasus lagi. Kalau imam batal ketika rukuk semuanya rukuk. Nah, batal ngentut, tut. Apa yang harus dilakukan? Gimana? Hah? Suara yang paling keras maksudnya? Loh enggak, ini makmumnya enggak ada yang tahu. Kan sujud rukuk semua. Imamnya tiba-tiba hilang. Apa yang dilakukan imam? Nepo ngasih isyarat kalau batal. Misalnya ini, aku batal. Itu enggak apa-apa. Jadi dikasih tahu. Jangan langsung tinggal pergi. Ini tinggal pergi. Le rukuk suwe banget. Le rukuk setengah jam. Kina andi imame saking khusyuke apa? Lo hilang. Nah, itu harus ngasih tahu, nggih. Jadi imam ketika batal, batal ngentut. Dah, ngasih tahu. Salah satu jadi imam. Ayo. Bisa ditepuk atau bisa diangkat. Nah, kalau pas sujud bisa diangkat kepalanya, ya. Intinya dikasih isyarat. Lah ini si makmum harus paham. Jangan kedadapan, jangan kaget. Makanya yang dituju orang yang paham. Yang paham langsung paham. Oh, batal imamnya. Langsung dek paham. Oh, saya ambil posisi. Allahu Akbar. Ini bisa maju atau bisa tetap di sini nggak apa-apa. Ketika posisi rukuk, posisi sujud, nggak usah pindah, nggak usah maju. Jadi jangan sampai pas sujud gini, ditepuk gini malah. Oh. Lah mbok kira ngapain?
tetap di situ saja. Lah kalau pas udah berdiri mau maju baru silahkan. Pas sudah berdiri. Tapi pas posisi sujud nggak usah. Allah Akbar. Ditepuk, aku batal. Nggak usah. Gini. Atau pas posisi gini, nggak usah. Jadi pindahnya nanti ketika berdiri. Kalau memang mau maju, nggak maju pun nggak apa-apa. Ingat ya, nggak maju pun nggak apa-apa. Kalau kalian pengen tahu di Masjidil Haram itu nggih, pernah saya sampaikan di Masjidil Haram imamnya itu pernah di belakang. Di depan Ka'bah itu nggak ada, tak golek imamnya nanti tuh. Ternyata imam itu di belakang. Ya, dan itu ya sah-sah saja karena situasi di sana gitu loh. Jadi dikembalikan ke kondisi ini imamnya, tapi ya imamnya jangan yang di belakang. Nah, kondisi seperti ini ketika pas kondisi ruku atau sujud imamnya sejajar nggak apa-apa. Yang penting suaranya yang paling keras. Ya, supaya membedakan mana yang imam mana yang makmum. Nah kalau misalnya memang mau maju ya nanti ketika sudah posisi berdiri itu ya. Oke, jadi untuk kondisi jamaah kira-kira seperti itu. Kalau ada yang salah gerakannya salah semuanya sujud. Nah ini baru rokaat ke-3 misalnya sholat asar, tiba-tiba kalau udah tahiyat imam Allah terus gimana Beb? Ya jangan ketawa Beb. Gimana bilang apa? Subhanallah yang keras sampai imamnya dengar. Ya jangan Subhanallah. Nah, kita kan tujuannya mengingatkan yang keras. Subhanallah. Imam harus mudeng. Subhanallah. Imamnya meneng wae. Apa sih? Mana apa sih? Ya, itu diingatkan. Nah, kalau di subhanallah terus gimana, Mang? Nah, sekiranya ingat, nah, imamnya koplak ya. Misalnya subhanallah. Apa sih? Jangan, oke? Nah, itu untuk mengingatkan laki-laki bicara mengucapkan subhanallah. Kalau wanita apa? Tepuk itu bisa menepuk paha atau tepuk tangan. Tapi ya udah tepuk satu kali aja, jangan tepuk pramuka. Batal kalau tepuk pramuka. Oke. Itu oke, silakan kembali. Terima kasih. Oke. Untuk sholat jamaah kira-kira kaidahnya seperti itu. Nah, ada pertanyaan tentang sholat jamaah? Ada kasus yang pernah terjadi ketika kalian sholat jamaah apa? Apa? Pangi kenapa? Sholatnya diunda-undaan. Oke. Nah ini penting. Oke, bagus, pertanyaan bagus. Misalnya kameranya ke sini, Pak. Misalnya ya, kalian sholat Jumat rakomanan gon, tinggal di apa? Tinggal di unda-undaan tok. Yang penting tetap madhep kiblat. Jangan terus kalian sujud terus gini. Jadi misalnya di tempat di unda-undaan, di tempat sih nggak roto, kalian sujud ya tetap di situ, yo semampunya. Misalnya di unda-undaan gini, sujudnya gini ya nggak apa-apa. Memang keadaannya bisanya seperti nggak apa-apa. Jangan sampai malah menceng dari kiblat. Wah, kira sujud terus sujudnya. Mana sih madep merono, sing merono. Nah, jadi gini ya. Soalnya gini, saya pernah diceritani sama dulu Bapak almarhum Pak Yai dulu pernah cerita. Ada kalanya ketika pas waktu di Masjidil Haram, pas musim haji, umpek-umpekan, itu kita bisa sujud itu di punggung orang. Dan ya sah-sah saja, ya saking kebaik mau gimana lagi. Jadi gini, coba, sini. 5 orang ini 5 orang, sini semua. Najib maju. Ayo, maju. Jadi gini ya, kalian harus tahu, ada benar-benar situasi di mana benar-benar nggak memungkinkan untuk standar. Dan di situ insya Allah ya Gusti Allah ki mau pamurase yang penting niatan kita. Lawang kalian pas sujud pas lagi sakit sambil duduk aja boleh kok. Nah, yang penting tetap sama kaidahnya. Sujud ya diniati sujud, tapi jangan sampai melenceng gitu loh. Misalnya madhep sana semua. Ini ketika posisi di Masjidil Haram memang lagi kebak-kebak dan itu bisa desak-desakan. Bisa jadi posisinya yo rapet banget seperti ini.
Kita rukuk, ya jangan berharap rukuknya ideal. Jadi rukuk, misalnya rukuk, dia bisa rukuk. Kita kadang rukuknya ya sebisanya. Ya jangan dipaksakan. Nggak boleh malahan. Jadi misalnya ini udah rapet banget, kalian malah ya nggak usah dipaksakan seperti itu. Kadang-kadang memang nggak bisa ideal. Pas rukuk kita ya terpaksa rukuknya ya sebisanya. Apalagi pas sujud. Ayo sujud semuanya. Lah kondisi seperti ini, bisa sujudnya ya sebisanya. Atau bisa nempel di kakinya orang. Loh itu memang situasi-situasi di mana yang benar-benar waduh rapet banget. Wah, apa? Nah, apalagi yaitu kalau sholat, nah sekarang nih zaman sekarang itu sudah di Mekah, di Masjidil Haram itu sudah diberi pembatas-pembatas. Kalau orang mau sholat jangan di trek tawaf. Kok tabrak tenan, orang nggak ngurus. Jadi kalau mau sholat sudah disediakan tempatnya tertentu, sama askarnya kalau sholat suruh masuk ke kotaan itu kotaan khusus orang sholat. Jadi nggak akan ada yang mengganggu. Tapi kalau kamu nekat sholat di treknya orang pada tawaf, yo jangan salahkan orang yang tawaf, kamu lagi sujud. Terus tiba-tiba itu bisa kelangkah, ketabrak beneran. Loh, kita yang salah ketika kita kok nekat sholat di posisi tawaf. Ada waktu-waktu tertentu ketika memang kita bisa sholat rawatib, sholat hajat, ada di waktu-waktu tertentu. Tapi selain waktu-waktu khusus untuk sholat 5 waktu, itu ya di putaran Ka'bah itu nggak bisa buat kita sholat anteng, itu nggak bisa. Karena itu mesti ada orang tawaf, itu mesti ada orang tawaf, dan rata-rata berombong-rombongan. Nekat sholat di situ, ya tidak tenan, kamu tabrak tenan. Kita yang salah kalau sholat di situ, makanya disediakan ada suruh mundur sekitar 10 meteran itu mundur, dari situ disediakan kotak-kotak untuk sholat. Jadi seperti itu. Nah zaman dulu ya beneran tabrak tenan. Sekarang ada diberikan space sendiri lah, dikasih kayak pembatas jalan itu loh, dikasih pembatas itu untuk sholat di situ. Nah itu supaya apa? Yang mau sholat, yang mau tawaf. Jadi ada tempatnya sendiri-sendiri gitu loh. Nah sama tadi ya, kembali lagi tadi, kadang-kadang kita berada di situasi yang memang tidak memungkinkan, misalnya mau sujud, imam sujud mau, terus duduk di antara dua sujud, ada telek cecak, ada cepok, mau pitik nelek, pitik ya pitik lah, manuk nelek di situ. Terus gimana kamu sujudnya? Nah, ya sebisa mungkin dihindari, tapi jangan sampai merubah posisi sholat. Terus gini sujudnya ganti madhep, ngiwo, ya jangan. Ya sebisa mungkin dihindari, tapi jangan merubah bentuknya sholat. Nah sekarang posisi sholat ketika sambil duduk. Nah misalnya pas lagi sakit nih, sholat sakit ya sambil selonjor, sambil silo, sambil terserah. Sambil memang lagi nggak kuat untuk berdiri, apa kakinya lagi sakit. Nah sholatnya gimana? Allahu Akbar, rukuknya Akbar, terus sujudnya sami Allah menamita dulu, terus sujudnya. Nah yang nggak harus ngoyo, yang penting sujud dan rukuk beda, gitu aja. Jadi kalau misalnya memang sambil silo, atau misalnya sambil lonjoran, memang bisanya seperti ini, nggak apa-apa. Atau misalnya lagi duduk di naik kereta, ya sebisanya. Allahu Akbar, ini posisi berdiri. Allahu Akbar, ini posisi rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Nah ini tidal, ini Allahu Akbar, ini posisi sujud. Jadi sekali lagi, dalam keadaan darurat, dimanapun tempat bisa jadi masjid, bisa jadi tempat sujud. Nah dimanapun bisa. Misalnya sambil naik mobil atau naik kereta, nah posisi duduk ya seperti ini. Ya udah biasa aja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujudnya yang lebih ini. Allah.
sambil mangku bantal juga boleh. Allah Akbar. Nanti sujudnya ditempelkan di bantal, itu ya boleh, silahkan. Pokoknya intine rukuk sama sujud dibedakan. Nah itu loh. Itu itu ketika naik kendaraan. Nah sama juga ketika misalnya kalian sholatnya di bawah pohon. Nah kadang-kadang ada ayat-ayatnya. Yo nggak usah ngoyo. Pas sujud mau jeduk. Kadang ketemu ayat. Yo sekiranya gimana? Yo nggak usah terlalu ditekan. Sujudnya yo semampunya saja. Nonton loh. Jadi jangan sampai menyiksa diri. Kemarin pernah ada kejadian pas wayahe Jumatan. Lo sudah ada aturannya loh. Sholat Jumat itu, nah di madzhab Syafi'i kan minimal 40 orang harus di koryahnya, harus di wilayahnya. Kalau misalnya enggak, pas lagi musafir, ya boleh enggak sholat. Bahkan di zaman Nabi, udan deres itu loh. Tapi karena zaman dulu belum ada payung, Bambang. Sekarang terus Jumatan. Zaman Nabi itu loh, hujan deres itu boleh enggak Jumatan. Zaman Nabi tapi belum ada sholat, belum ada mantra, belum ada motor, belum ada mobil. Itu sampai boleh enggak Jumatan. Boleh sholat duhur di rumah. Karena apa? Intinya jangan sampai menyiksa diri, gitu loh. Udah terus kok tetap nekat basah-basahan, ya malah nggak disarankan. Nah makanya kemarin ada kejadian dan itu wah nggak bener, dihujat orang banyak itu di kereta. Wayahe Jumat loh, itu sudah dapat rukhsah loh, nggak Jumatan nggak apa-apa. Kok ngeyel nekat Jumatan? Gerbongnya terus akhirnya semua orang gerbongnya jalannya dipakai untuk sholat. Gerbong itu dijalani antar kursi itu, semua orang sholat di situ. Wah sak rombongan. Wah khutbah di situ, sholat di situ. Wah rame. Kenapa rame? Lo itu kan mengganggu hak orang lain. Lo bener yang mau pipis gimana? Aduh, sholat kabeh. Lo lagi khutbah kedua. Kadung kepuyuh gimana? Nah, kalau misalnya nggak ada tempat untuk pipis yang lain, jadi sudah diberi rukhsah oleh Gusti Allah, ya ayo kita pakai. Sudah diberi keringanan, dipakai keringanannya. Jangan memaksakan diri. Ingat lo ya, ingat. Nabi itu sering menegur orang yang berlebihan. Nabi justru nggak menegur orang yang ibadahnya pas-pasan, yang biasa-biasa saja, malah dibiarkan sama Nabi. Tapi orang yang berlebihan malahan yang ditegur sama Nabi itu. Jadi jangan berlebihan. Sholat untuk, sholatnya harus gini. Maksudnya nggak usah, jangan terlalu kenceng-kenceng. Nabi nggak suka itu. Jangan sampai orang menganggap sholat itu susah, sholat itu ruwet. Sholat itu udah dibikin senyaman mungkin, dalam keadaan apapun bisa dilakukan. Intinya seperti itu. Oke, balik. Oke, saya kira itu untuk pembahasan tentang sholat, Nah, sholat jamaah sudah kita bahas, rukun-rukunnya sudah kita bahas, macam-macamnya sholat juga sudah kita bahas, Ayo bareng-bareng kita jaga sholat kita. Sekali lagi, awaluma yuhasabu yaumal qiyamah, sholat yang dinilai pertama dari amal kita besok itu apa? Sholat. Usahakan, nah, bagi para santri. Nah ini saya berani ngomong seperti ini ke para santri, nah, ke jamaah umum saya nggak berani. Ayo kita upgrade sholat kita. Sholat itu ada tatarannya, di mana sholat yang penting sah. Ada sholat di mana sampai bisa menikmati sholat. Ada sholat di mana sampai benar-benar merasa ihsan, berasa mi'raj, berasa dekat dengan Allah. Dan kalau untuk para santri, yuk, nek bisa, kalian bisa upgrade sampai mencapai tingkatan itu. Ibaratnya kayak orang sekolah. Orang sekolah itu nggak usah belajar, yang penting datang, lulus apa enggak? Ya lulus, dapat ijazah apa enggak? Ya dapat ijazah, Dapat ilmu apa enggak? Enggak. Sama orang sholat, yang penting sah, rukunnya sah. Enaknya beli Vario apa, Beat apa, ya. Allahu Akbar. Nah, yang dipikir malah mikir ke yang lain. Sah apa enggak sholatnya? Lu sah. Tapi ya itu tadi kurang kualitasnya, enggak yang K1 kan gitu, Jadi kalau bisa kualitasnya untuk para santri ya jangan cuma sekedar sah, tapi gimana sholatnya bisa baik, Oke, saya kira itu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.